Dear Diary, semua orang punya masa lalu yang kelam. Namaku Bella. Aku seorang mahasiswi. Aku berkuliah di salah satu universitas ternama di kota Jakarta. Dan menjadi kebanggaan buatku, aku bisa menerima beasiswa di universitas tersebut. Tapi hidup di kota besar tak mudah. Secara keluargaku bukan orang terpandang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, aku harus bekerja part-time di sebuah coffee shop. Disitulah awal mula aku bertemu dengan Mario sekaligus kisah hidupku dimulai. Saat aku akan membersihkan meja, tanpa sengaja Mario menabrak. Aku pun terjatuh di lantai. Dan saat itu Mario membangunkan badanku sambil berkata maaf. Tatapan mata kami saling memandang dan aku pun berkata, tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mario pun bergegas pergi. Beberapa hari kemudian di tempat yang sama Mario datang dan dia menyapaku. Aku membalas dengan senyuman dan perkenalan pun terjadi dan kami saling bertukar nomor telepon. Dari perjumpaan itu, kami pun menjadi dekat. Kami sering pergi bareng. Dia orang yang loyal banget ketika bertemu denganku dan agak tajir menurut kacamataku. Dia juga sangat perhatian. Menurutku, he is the best man, dan aku sangat menyukainya. Hubungan kami semakin mendalam. Saking besarnya perasaan kami, perbuatan terlarang pun terjadi. Aku pun tak menyesal mengikuti ajakannya. Aku sangat mencintainya. Sampai pada saat itu, aku memergoki Mario berjalan di salah satu pusat perbelanjaan dengan seorang wanita dan satu orang anak kecil. Dan tak sengaja juga aku mendengar suara anak kecil itu memanggilnya. Papa! Sontak aku kaget banget. Mario sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Aku marah sejadi-jadinya dan meminta penjelasan dari Mario. Dia berusaha menjelaskan dan menenangkan diriku bahwa apa yang kulihat itu adalah benar adanya. Mario sudah berkeluarga. Tapi dia juga berkata bahwa dia juga menyukaiku dan tak mau berpisah dan dia berjanji akan memenuhi semua kebutuhanku asalkan kami tak berpisah. Memang secara semua yang aku tinggali dan kupakai semua dari dia. Aku menjadi bingung dibuatnya dengan perkataannya. Asalkan kita berhati-hati dan tidak ketahuan oleh istrinya, semua aman terkendali. Aku pun tak kuasa menolaknya karena di satu sisi aku sangat mencintainya dan aku juga butuh materi yang diberikannya. Aku juga bisa fokus menyelesaikan kuliahku. Akal sehatku serasa udah tak jalan. Kami semakin intens bertemu. Aku pun semakin terlena dengan semua ini. Sampai aku lupa bahwa Mario sudah berkeluarga. Sampai pada pertanyaan yang kulontarkan ke Mario, seandainya kamu harus memilih aku atau istrimu, siapa yang kamu pilih? Betapa bodohnya aku menanyakan hal itu. Aku sudah tahu jawabannya, walau Mario hanya diam. Tak lama kemudian, istri Mario mencium ada yang tak beres dengan suaminya. Dan akhirnya entah tahu dari mana, istrinya mendatangiku di saat aku sedang berada di kampus. Dia agak sedikit membuatku malu dengan perkataannya yang menghinaku. Dasar pelakor kamu! Sontak aku agak marah dan mengatakan tidak ada yang salah, kami saling mencintai. Sebuah tamparan mengenai di pipiku, lalu aku pergi dengan perasaan malu, marah, dan aku melaporkan semua kejadian itu ke Mario. Dia menyuruhku untuk tetap tenang dan menunggu kabar darinya. Aku sadar perbuatanku salah, tapi bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Saat ini aku hanya takut Mario pergi meninggalkanku, karena sudah seminggu dia tidak ada kabar. Aku berusaha menelpon tapi tidak diangkat. Ditambah lagi masalah beasiswa yang kudapat dengan susah payah, dicabut. Dan aku harus pergi dari universitas itu karena aku tak sanggup menanggung biaya kuliah yang cukup besar dan juga namaku udah tercemar di sana. Dalam keadaanku yang tak menentu, aku nekat mendatangi kantor Mario untuk meminta pertanggungjawaban atas yang kualami. Tapi Mario mencampakanku karena aku meminta dia menceraikan istrinya. Dia sudah tak mau berhubungan denganku lagi katanya. Lalu aku bilang padanya, katamu kau mencintaiku, tapi nyatanya itu hanya omong kosong saja. Aku yang terlalu serakah dan bodoh terbujuk rayuannya. Seharusnya aku sudah tahu nasibku hanya selingkuhan saja. Dan ketika bosan, akan dibuang karena bagaimanapun juga Mario lebih mencintai keluarganya. Berhati-hatilah, hai para istri pintar-pintarlah merawat diri. Karena wanita seperti kami sangat pandai bermain dengan para suami hidung belang. Inilah kisahku. Dear Diary, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih.